Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Agribisnis 5E, mata kuliah penyuluhan dan komunikasi agribisnis yang beranggotakan yang pertama Ipong Pujonalindro NIM 234, yang kedua Ahmad Kabul Arifin NIM 249, yang ketiga Devi Purenda Nurhanifa NIM 251, yang keempat Aji Tata NIM 269, dan yang terakhir Dea Aureli Yoniansyah NIM 272. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai teknik budidaya tanaman hidroponik di Desa Tawangargo. Perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwasannya hidroponik merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membudidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Hidroponik ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Dengan metode hidroponik ini, mereka hanya menggunakan nutrisi dalam bentuk larutan untuk semua tanaman. Dengan berimbangnya nutrisi, maka hasil tanaman akan lebih cepat matang dan panen pun akan lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan menggunakan media tanah. Selain hasil panen akan lebih bagus, dengan metode hidroponik ini dapat mengurangi hama atau penyakit yang dapat menyerang tanaman tersebut. Dan juga dengan metode hidroponik ini kita tidak perlu menyiapkan lahan yang luas. Selanjutnya, keunggulan hidroponik. Keunggulan budidaya hidroponik dibandingkan dengan media tanah banyak sekali keunggulannya. Di antaranya, yang pertama, serangan hama dan penyakit cenderung jarang dan mudah dikenali. Mengapa demikian? Karena penggunaan budidaya dengan hidroponik, kita dapat mengontrol secara intens tanaman-tanaman yang telah kita tanam. Dan juga dengan hidroponik, teknik menanam kita menjadi lebih bersih dibandingkan dengan teknik menanam di tanah. Yang kedua, penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Mengapa demikian? Karena air dan pupuk yang ada dalam hidroponik, sirkulasinya berputar. Yang ketiga, tidak perlu pengolahan tanah dan pemberantasan gulma. Karena kita tidak perlu tanah, jadi kita tidak perlu memberantas gulma dan kita tidak perlu mengolah tanah untuk ditanami tanaman yang kita inginkan. Yang keempat, larutan nutrisi tanaman dapat dipasok sesuai tingkat kebutuhan tanaman, di mana dalam hal ini nutrisi tanaman bisa kita sesuaikan dengan banyaknya tanaman yang kita tanam di hidroponik. Yang kelima, tidak perlu memerlukan lahan yang luas, sebab penanaman hidroponik ini tidak memerlukan tanah. Dan juga hidroponik ini bisa ditanam di mana saja, asalkan tanamannya mendapatkan sinar matahari yang cukup. Yang keenam, budidaya tanaman dapat dilakukan tanpa bentuk musim. Mengapa demikian? Sebab mau musim hujan atau musim panas, kita tetap bisa menanam, asalkan sirkulasi air ataupun nutrisi di hidroponik tersebut masih mencukupi untuk tanaman yang ditanam. Yang ketujuh, kuantitas dan kualitas lebih tinggi dan lebih bersih. Maksudnya, tanaman kita yang ditanam di hidroponik akan kualitasnya lebih tinggi dari yang lain dan juga lebih bersih daripada yang ditanam di tanah. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai slide berikutnya, yaitu teknik budidaya hidroponik. Teknik budidaya tanaman hidroponik menurut Cybertrex Pertanian dari situs Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdapat 3, yaitu yang pertama NFT atau Nutrition Film Technique. Sistem hidroponik ini menggunakan sistem sirkulasi nutrisi dengan instalasi dari aliran listrik dalam budidaya. Sistem ini tergolong sangat populer di kalangan pembudidaya hidroponik. Namun, modal pembuatan yang relatif cukup mahal karena menggunakan sirkulasi listrik dalam skala besar, yaitu 24 jam. Yang kedua, wick system.
Sistem hidroponik ini tergolong paling sederhana dan tidak perlu menggunakan instalasi dari listrik dalam budidaya. Wix System sendiri menggunakan kapilaritas dengan kain flanel untuk membantu nutrisi diserap ke akar. Kemudian yang ketiga yaitu FHS atau Floating Hydroponic System, atau beberapa orang menyebutnya hidroponik rakit apung. Nah, sistem hidroponik ini paling sederhana dibandingkan Wix System dan mudah diaplikasikannya dalam lahan skala besar atau kecil. Cara pembuatannya pun sangat mudah dan dapat dibuat dengan biaya yang relatif lebih murah. Pada dasarnya, teknik budidaya hidroponik lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Namun, pada penyuluhan kali ini, saya dan teman-teman akan memperkenalkan teknik FHS. Seperti yang sudah saya jelaskan, teknik FHS ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan pada skala kecil hingga besar. Mungkin Bapak atau Ibu terdengar sangat asing dengan teknik FHS tersebut. Teknik FHS yaitu merupakan sistem budidaya hidroponik tanaman dengan cara menanam tanaman pada lubang styrofoam yang mengapung di atas permukaan larutan nutrisi di dalam bak penampung atau kolam sehingga akar tanaman terendam dalam larutan nutrisi. Saya dan teman-teman berharap dengan diperkenalkannya teknik FHS tersebut, Bapak atau Ibu dapat dengan mudah membudidayakan tanaman hortikultura dengan kuantitas dan kualitas yang sangat baik. Dan tidak perlu khawatir dengan adanya hama atau penyakit. Perhatikan yang terdapat pada slide selanjutnya, yaitu terkait ilustrasi teknik rakit apung atau teknik FHS, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah Pak, sebelum kita melakukan penanaman hidroponik ada beberapa yang harus kita dipersiapkan. Yang pertama, benih sayur yang telah disemai pada media sekam bakar dan memiliki daun sejati antara 2 hingga 4 helai. Terus yang kedua, bak plastik ukuran 50 x 30 cm dengan tinggi 20 cm untuk menampung larutan nutrisi. Yang ketiga, net pot atau gelas air mineral untuk wadah tumbuhnya sayuran. Terus yang keempat, styrofoam dengan ukuran 50 x 30 cm. Yang kelima Pak, rock wool atau media tanam. Yang keenam, aluminium foil untuk melapisi styrofoam. Yang ketujuh, pisau cutter untuk memotong styrofoam. Dan yang terakhir, paku untuk melubangi gelas air mineral. Selanjutnya yaitu cara budidaya. Yang pertama adalah potong styrofoam sesuai ukuran bak plastik, kemudian dia lapisi dengan aluminium foil. Yang kedua yaitu buatlah beberapa lubang kecil dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan di lembar styrofoam untuk menempatkan net pot atau gelas mineralnya. Yang ketiga adalah letakkan dan atur posisi net pot atau gelas mineral ke lubang styrofoam. Usahakan bagian dasar net pot menyentuh permukaan nutrisi atau sekitar 5 cm dari dasar bak plastik. Yang terakhir adalah potong rock ball membentuk kubus dengan ukuran 3 x 3 x 3 cm. Kemudian gunting net wall terbentuk celah. Letakkan bibit tanaman di celah rock wall tersebut. Setelah itu, letakkan di dasar net pot atau gelas mineral. Dan ini juga ada Pak kelebihan FHS. Yang pertama, hemat listrik. Yang kedua itu dapat memanfaatkan lahan kosong atau sempit. Yang ketiga itu mudah dan sederhana. Yang keempat atau yang terakhir ini tidak memerlukan keahlian yang mendalam gitu ya Pak.